Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Imade Ratih Rosanawati, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing Seminar Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Bangun Nusantara. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Rahayu dengan NIM 2323520018 dari PGSD 3. Di sini saya akan menyampaikan presentasi seminar pendidikan saya. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Sebagai garda terdepan dalam pendidikan, guru sangat berperan dalam kualitas generasi penerus bangsa. Salah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu adalah reflektif. Reflektif merupakan kemampuan untuk melihat kembali cara mengajar mereka, menerima saran, dan terus mencari cara untuk memperbaiki pembelajaran. Kemampuan ini perlu dilatih sejak awal pada calon guru melalui program pendidikan, di mana guru diajarkan untuk merenungkan proses dan juga hasil belajar. Dengan demikian, diharapkan pemahaman mereka tentang peran seseorang guru dapat berkembang secara positif. Seminar Pendidikan Profesi Guru adalah mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan guru, program pendidikan profesi guru. Melalui seminar ini, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis pengalaman mereka, mengenali kelebihan dan kekurangan, serta memahami bagaimana seharusnya mereka bersikap dan juga bertindak berdasarkan hasil refleksi tersebut. Kesadaran diri yang berkembang melalui proses ini sangatlah penting karena membantu mahasiswa memahami kekuatan yang bisa mereka manfaatkan dan juga area yang perlu diperbaiki dalam pengajaran. Selain itu, seminar profesi guru mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi dan berbagai pengalaman dengan sesama rekan dan dosen. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai masalah, tapi juga mencari solusi dan merumuskan rencana tindakan untuk meningkatkan kompetensi mengajar mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan profesional, sehingga mahasiswa dapat menjadi guru yang reflektif dan responsif. Akhirnya, harapannya adalah para lulusan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dan juga masyarakat melalui praktik mengajar yang lebih baik. Dari kegiatan perkuliahan seminar pendidikan ini
terdapat 11 mata kuliah yang harus direfleksi, yaitu pada semester 1 dan semester 2. Di antaranya yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, PPL 1, Pembelajaran Berdiferensiasi, Computational Thinking atau CT, Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE, Pembelajaran Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Proyek Kepemimpinan, PPL 2, dan juga Seminar Pendidikan. Dari berbagai refleksi yang saya lakukan terhadap mata kuliah yang telah saya ambil, terdapat satu mata kuliah yang paling berkesan dan memiliki makna mendalam bagi proses pembelajaran saya, yaitu adalah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 pada Sekolah Dasar dan Menengah, atau Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Mata kuliah ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang strategi pembelajaran yang efektif, tapi juga membekali saya dengan keterampilan asesmen yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan peserta didik di kelas. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, mata kuliah ini merupakan keberlanjutan dari Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 yang telah diperoleh pada semester 1 sebelumnya. Pada Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, di sini terdapat 3 topik yang harus saya pelajari pada mata kuliah ini, yaitu topik yang pertama tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pada topik 2, mempelajari tentang pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Yang ketiga, ada pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Selanjutnya, di sini akan saya kupas satu persatu refleksi dari setiap topik Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 yang telah saya peroleh selama perkuliahan. Pada topik 1, yaitu membahas tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pada topik 1 ini, terdapat 3 sub materi yang dipelajari, yaitu Understanding by Design atau UBD, yang merupakan cara merancang pembelajaran dan asesmen dengan cara backward design atau desain terbalik, yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menentukan teknik dan instrumen asesmen, dan yang terakhir yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat juga pemahaman materi tentang karakter peserta didik dan juga pendekatan pembelajaran. Pada topik 1, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, saya belajar cara merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik berdasarkan prinsip Understanding by Design atau prinsip UBD. Di sini saya memperoleh wawasan dalam menyusun perangkat asesmen awal dengan menggunakan teknik dan instrumen asesmen untuk menganalisis karakteristik peserta didik. Selain itu, saya juga belajar untuk merefleksi rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah saya buat sebelumnya, serta menyusun tindak lanjut untuk mengembangkan rancangan tersebut di masa mendatang.
Kemudian pada topik 2 yaitu mengenai pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan assessment. Pada topik 2, saya mempelajari lebih lanjut tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Di sini saya belajar lebih mendalam tentang bagaimana merancang pembelajaran dan juga asesmen dengan pendekatan TARL. Menerapkan rancangan dan asesmen TARL, melakukan evaluasi, merefleksi, serta menyusun rencana tindak lanjut pengajaran dan asesmen TARL. Kemudian topik ketiga yaitu pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Culturally Responsive Teaching atau CRT atau yang dikenal dengan pembelajaran responsif budaya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi, tapi juga untuk memperkokoh identitas budaya peserta didik. Melalui topik ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana mengintegrasikan kultur budaya dalam pembelajaran dengan kegiatan perkuliahan dari merancang pembelajaran dan asesmen, pendekatan CRT, menerapkan rancangan dan asesmen yang telah dibuat di sekolah, di tempat saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2, kemudian melakukan evaluasi, merefleksi, dan menyusun rencana tindak lanjut pengajaran dan asesmen dari rancangan dan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan dengan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Kemudian di sini saya akan memaparkan lebih dalam refleksi pengalaman belajar saya, terutama yaitu pada topik 3. Dari berbagai tahapan kegiatan di topik 3, saya belajar bahwa penerapan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dapat meningkatkan empati guru terhadap karakteristik peserta didik yang beragam. Di tempat saya melaksanakan PPL 2, pendekatan ini membantu peserta didik memahami pembelajaran secara kontekstual dengan mengintegrasikan budaya lokal seperti karawitan dan tari yang mereka alami di sekolah. Yang terpenting, peserta didik juga mampu berkontribusi dalam upaya melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Saya memahami bahwa menjadi guru profesional berarti tidak hanya merancang pembelajaran, tetapi juga dapat menerapkannya dengan baik. Penerapan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT sangatlah penting karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif dengan menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan latar belakang peserta didik. Selain itu, CRT memungkinkan pengakomodasian kebutuhan individu peserta didik, memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berhasil, serta memperkuat hubungan antara guru dan juga peserta didik, menciptakan suasana belajar yang adil dan juga suportif.
Kemudian di sini saya akan menyampaikan artefak pembelajaran yang saya pilih dari kegiatan refleksi saya di topik 3. Kegiatan artefak pembelajaran yang saya pilih ada yang pertama, yaitu modul ajar dengan pendekatan CRT. Kemudian ada hasil telaah rancangan pembelajaran. Kemudian ada LKBD dan juga instrumen penilaian. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Artefak-artefak ini saya pilih karena dapat menjadi bukti konkret dari pengalaman belajar saya yang telah saya dapatkan dari pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Pendekatan ini melibatkan guru untuk membangun jembatan dari pengalaman peserta didik, membawa unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari mereka di sekolah, yang memvalidasi budaya mereka, dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik. Hal ini tercermin dari berbagai serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, dari merancang pembelajaran dan asesmen hingga menyusun tindak lanjut dari pendekatan CRT. Kemudian di sini adalah contoh modul ajar yang saya gunakan, yang saya susun pada topik 3 dengan pendekatan CRT, yang nantinya akan ditelaah dan juga diterapkan di SD tempat saya melaksanakan PPL 2. Pembelajaran modul ajar yang saya susun ini menggunakan pendekatan CRT dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dengan metode pembelajaran meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan juga demonstrasi. Kemudian artefak pembelajaran yang kedua yaitu hasil telaah rencana pembelajaran. Pada artefak ini terdapat beberapa hal yang saya pelajari, yaitu diantaranya setelah saya menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan CRT, di sini saya memperoleh informasi dan pengalaman lebih lanjut untuk menelaah kembali rencana pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya menelaah tentang kelebihan dan juga kekurangan serta tindak lanjut untuk memperbaiki rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian artefak pembelajaran yang selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga instrumen pembelajaran. Di sini saya menggunakan LKPD untuk asesmen diagnostik, yaitu lembar kerja di sini untuk asesmen diagnostik saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif dan juga non-kognitif. Pada diagnostik non-kognitif, saya memberikannya secara lisan kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi psikologis dan juga perasaan sosial emosional pada peserta didik. Selanjutnya ada asesmen diagnostik kognitif yang saya berikan kepada peserta didik melalui tes tertulis dengan soal tentang kelipatan persekutuan yang dihubungkan dengan budaya yang ada pada peserta didik, yaitu jadwal kegiatan ekstrakurikuler, karawitan, dan juga tari. Selanjutnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kegiatan diskusi kelompok. Di sini saya memberikan atau menyajikan permasalahan
gimana peserta didik nantinya akan berkolaborasi dan juga bekerja sama untuk menemukan kelipatan persekutuan melalui pohon faktor dengan teman kelompok diskusinya. Di sini guru berperan aktif memberikan memfasilitasi peserta didik untuk membimbing peserta didik dalam memahami dan juga menemukan solusi dari masalah yang disajikan. Permasalahan yang disajikan dalam LKPD ini juga tidak luput dari mengintegrasikan budaya yang telah dilakukan oleh peserta didik, yaitu terkait ekstrakurikuler karawitan dan juga tari. Selanjutnya, saya memberikan lembar kerja evaluasi penilaian sumatif, yaitu yang terdiri dari 5 soal evaluasi pilihan ganda. Setelah peserta didik melakukan asesmen diagnostik dan juga melaksanakan asesmen formatif, maka evaluasi ini diberikan di tahap akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa pendalaman yang telah dipahami oleh peserta didik, sehingga guru dapat merencanakan tindak lanjut. Kemudian pada artefak pembelajaran yang selanjutnya ini terdapat instrumen penilaian, instrumen assessment yang diberikan untuk mempermudah guru dalam mengevaluasi pembelajaran, yaitu di sini terdapat instrumen assessment untuk menilai sikap yang dilakukan dengan lembar observasi dan juga dinilai dengan rubrik penilaian sikap untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian pada kegiatan asesmen formatif yang diberikan, guru juga memberikan instrumen pembelajaran yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan juga kunci jawab serta pedoman penskoran. Pada kegiatan presentasi yang dilakukan setelah peserta didik melakukan kolaborasi, di sini juga terdapat instrumen pembelajaran penilaian untuk kegiatan presentasi. Dan yang artefak pembelajaran terakhir yaitu terdapat video pembelajaran yang merupakan bukti bahwa saya telah melakukan dan mempraktekkan rencana pembelajaran saya di sekolah saya melaksanakan PPL 2, yaitu di kelas 5A tentang materi kelipatan persekutuan terkecil menggunakan pohon faktor dengan model pembelajaran culturally responsive teaching dan juga dengan pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau CRT dan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan mengintegrasikan budaya peserta didik sejak pada kegiatan pendahuluan yaitu pemberian pemantik dan juga asesmen diagnostik dengan menghadirkan soal diagnostik dan juga gambar kegiatan karawitan di depan kelas. Kemudian mengintegrasikan budaya peserta didik dengan menyajikan masalah seperti kegiatan jadwal karawitan dan juga tari, di mana peserta didik nantinya akan berdiskusi dan berkolaborasi, bekerja sama menemukan solusi dalam materi pembelajaran kelipatan persekutuan terkecil dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian mengintegrasikan budaya pada kegiatan penutup yaitu pada soal evaluasi, melakukan kesimpulan dan juga refleksi diri dari kegiatan pembelajaran serta mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu jaranan yang merupakan lagu tradisional Jawa Tengah yang disertai dengan video tari jaranan untuk memperkuat budaya peserta didik.
Kemudian saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menggunakan berbagai sumber belajar yang mencerminkan keberagaman budaya peserta didik, termasuk literatur, media, dan materi ajar yang relevan. Yang kedua, penerapan metode pengajaran yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga mendukung. Baik, sekian dari saya. Presentasi refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan pada pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen 2, tepatnya pada topik 3, pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadikan manfaat dan juga dapat menjadi pembelajaran lebih lanjut bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.